Oke, saya sarankan ke Liturgos. Silakan Liturgos. Iya, Kak. Selamat malam rekan-rekan pemuda GPIB Orep. Pada malam hari ini kita akan beribadah di Gerakan Pemuda. Ganti slide-nya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita membaca tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, menggunakan pakaian sopan. Yang kedua, mempersiapkan Alkitab. Yang ketiga, mengaktifkan kamera selama ibadah berlangsung. Yang keempat, menonaktifkan mic saat bernyanyi dan khotbah berlangsung. Mari teman-teman, bagi yang bersaat teduh, disilakan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari teman-teman kita menyanyikan Mars GP. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Mari teman-teman kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 84, Ya Yesus Dikau Kurindukan, bait 1 dan 3. Ya Yesus Dikau rindukan, liputkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi engkau, harapan dunia. Terbitlah surya makasih dan jiwaku terangilah. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu ku abdikan peran aku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, menerima
masuklah. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih Bapa untuk di malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih berkati kami pada malam hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan Roh Kudus dan hikmat-Mu Bapa. Berkati juga pelayan kami Bapa agar Tuhan yang memberkati, agar kami bisa mengerti dan memahaminya Tuhan dengan baik. Ampunilah Tuhan dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Ernel Raintum. Dipersilakan. Ya, selamat malam teman-teman sekalian, rekan-rekan pemuda sekalian. Sebelumnya, mari kita menyiapkan bacaan kita pada malam ini yang terambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kalau sudah dapat, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Sehingga kami dapat bersekutu kembali lagi Tuhan, walaupun melalui media Zoom, tapi kami sangat bersyukur karena kami dapat bersekutu kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu, sertai setiap kami, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Ya, bacaan kita terambil dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga, itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, rekan-rekan sekalian, mengawali perenungan ibadah pada kali ini, saya mau memulai dengan bertanya kepada beberapa teman. Saya mau bertanya, menurut teman-teman, apa sih harta yang paling berharga menurut teman-teman? Mungkin 1-2 orang atau 2 orang mungkin boleh menjawab. Menurut teman-teman, harta yang berharga itu apa sih? Keluarga, Kak. Keluarga. Sepakat. Ya, benar-benar. Lalu ada yang lain mungkin? Apa, Kak Ari? Satu lagi mungkin nih, biar bisa menambahkan. Mungkin dari siapa ya? Dari Kak Mario Septian nih, Kak Mario Septian. Boleh kali, Kak? Sharing-sharing. Harta yang paling berharga keluarga, Kak. Betul tadi. Keluarga, Kak, gitu. Yang lain mungkin lele atau apa gitu, Kak. Nafas kehidupan. Wih, nafas kehidupan. Ya, itu sepertinya kakak yang lain ya yang menjawab ya. Iya, rekan-rekan sekalian, memang
dari dua teman kita yang men-sharingkan mengenai pandangannya terhadap harta yang berharga, memang terlihatnya itu yang di dunia sekarang gitu, harta yang bisa dicari dan memberikan keuntungan di kehidupan kita sekarang ini. Nah, itu memang tidak salah. Belum lagi pasti juga banyak teman-teman yang mungkin ada juga yang bilang harta yang berharga itu entah itu pekerjaan, karena kan sekarang masa pandemi, jadi pekerjaan itu susah kan, pekerjaan susah kalau misalkan kita harus diberhentikan dan kita harus mencari pekerjaan yang lain, nah itu susah. Jadinya pekerjaan itu juga jadi salah satu harta yang berharga di kehidupan kita sekarang ini di masa pandemi. Atau mungkin ada juga yang beranggapan uang, karena harta kan identik dengan uang. Menurut saya itu memang tidak sepenuhnya bisa disalahkan ketika kita mencoba untuk mencari harta-harta tersebut, karena itu merupakan sifat natural dari manusia yang terlahir dan terdidik dengan mayoritas pengajaran yang bernuansa duniawi. Kita kan seringnya entah kita di sekolah atau misalkan kita mengikuti seminar-seminar tentang sukses, pasti biasanya berbau duniawi semua yang menjadi goal dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan rekan-rekan sekalian, semasa kehidupan ini apakah mengejar hal-hal duniawi saja yang menjadi tujuan utama? Atau ada hal-hal lain yang seharusnya juga bisa kita kejar semasa kita hidup sekarang ini? Rekan-rekan sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam ini mencoba memberitahu atau memberi jawaban bahwa ada hal lain yang penting juga yang perlu kita kejar semasa kita hidup di dunia. Matius 13 ayat 44 sampai 46 yang kita baca malam ini menceritakan Yesus yang mengajarkan murid-muridnya dengan sebuah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Yesus menggunakan perumpamaan tersebut dikarenakan pada saat itu memiliki mutiara merupakan salah satu hal yang membahagiakan seseorang. Mutiara memiliki tempat yang sangat istimewa di hati manusia. Dan pada akhirnya orang yang tergila-gila dengan mutiara bisa saja melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan sebuah mutiara. Makanya rekan-rekan sekalian, pada saat itu, pada zaman itu, di dalam kehidupan masyarakat Yahudi, mencari harta karun, yakni mutiara, itu dapat disebutkan juga sebagai salah satu pekerjaan atau mata pencaharian. Mereka yang menjadi pencari mutiara ini mencari dengan tekun. Mereka terus menggali, dan juga mereka tidak hanya sekedar mengais tanah. Mereka bekerja dengan keras untuk mendapatkan mutiara yang mereka inginkan. Jadi ketika mereka menemukan harta karun tersebut, itu mereka dapatkan karena ada hasil upaya kerja keras yang dilakukan mereka untuk menemukan apa yang memang ingin diperolehnya. Lewat perumpamaan tadi itu, bukan ingin ditekankan soal bagian-bagian dari isi ceritanya. Bukan ditekankan mengenai berharganya mutiara itu, bukan. Tetapi yang ingin ditekankan adalah akhir dari cerita ini.
Akhir dari cerita ini adalah sukacita. Seseorang menemukan kedamaian dalam Kristus merupakan suatu pencerahan yang luar biasa demi sukacita hidupnya. Menemukan kehendaknya adalah sukacita lama yang dirindukan. Menemukan sukacita terbesar adalah kalau kemudian dirinya rela untuk melepaskan segala yang selama ini mengikatnya, yang selama ini menjadi zona nyamannya, atau yang selama ini dirasa memberikan nikmat bagi dirinya. Intinya adalah bersedia untuk menyangkal diri. Banyak rekan-rekan orang Kristen udah sadar gitu bahwa mengikuti Yesus dengan mematuhi firman dan kehendaknya adalah suatu kebenaran, kebahagiaan dan keselamatan. Tetapi sedikit yang bersedia meninggalkan semua ambisi, egois, hasrat, nafsu, dan berbagai kenikmatan dirinya. Rasanya begitu berat kalau keinginannya dilepas. Inilah maksud dari Yesus menggunakan perumpamaan tersebut. Rekan-rekan muda sekalian, realita kehidupan manusia sekarang pun juga seperti itu. Masih sulit untuk melepaskan semua ambisi, egois, hasrat, nafsu, dan berbagai kenikmatan dirinya. Kita seringkali mengutamakan duniawi daripada Tuhan. Kita lebih mengutamakan pekerjaan dibandingkan pelayanan di gereja. Biasanya kalau misalkan ada yang diajak ibadah, alasannya kalau nggak mau, alasannya masih ada ibadah minggu depan atau masih ada besok. Tapi kalau misalkan kita disuruh menunda pekerjaan kita, itu rasanya sulit sekali untuk menunda. Belum lagi kalau kita terus mau mengikuti kesuksesan ataupun keberhasilan yang dimiliki orang lain. Kadang kita menjadi tergila-gila untuk mengikuti dan menjadi seperti orang tersebut. Jika kita seperti itu, ya mungkin di masa kita hidup, kita akan terus berjaya. Kita akan terus mendapatkan kebahagiaan. Tetapi apakah nanti ketika masa penghakiman akan tiba, kita akan tetap berjaya? Tentu ketika kita tidak mencari kerajaan Allah semasa kita hidup, ya kita tidak akan berjaya di masa penghakiman nanti. Rekan-rekan sekalian, lalu apakah cara yang bisa kita lakukan untuk mencari kerajaan Allah? Apalagi kita di tengah kondisi pandemi, rasanya kita mungkin lebih mengutamakan keselamatan pribadi saja. Kita mengusahakan bagaimana kebutuhan kita terpenuhi, sementara kebutuhan orang lain tidak terpenuhi. Kita mengutamakan bagaimana kita saja yang selamat, tetapi ya sudah orang lain biar urus dirinya masing-masing. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah menahan egois atau hawa nafsu di dalam kehidupan kita. Menahan egois ataupun menahan hawa nafsu ini rasanya memang sulit. Apalagi kita ini manusia. Kita kadang kalau kita kan masih muda semua, kadang kalau kita suka lapar, terus tiba-tiba kan kita suka ngomong, pengen BM martabak nih. Terus kita akhirnya beli martabak. Baru 1 suap, 2 suap, minumnya apa ya? Chat time mah. Belilah kita chat time. Ataupun, kok chat time
nggak terlalu enak ya. Yang lain deh, boba-boba yang lain kita minum, kita beli. Sampai pada akhirnya itu semua tidak dapat kita habiskan, dan akhirnya ya itu bukan karena kita lapar, tapi ya karena itu hanya egois saja dan hawa nafsu saja itu. Lalu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya mengejar keinginan kita, keinginan duniawi itu kan sering mendapatkan pembelaan kebenaran. Kalau misalkan kita bekerja, pasti mayoritas orang berkata bahwa ya saya pengen mengejar posisi setinggi-tingginya. Saya pengen bekerja untuk mendapatkan duit gitu. Apalagi kan kalau sekarang di masa PPKM darurat ini, yang seharusnya banyak orang bekerja dari rumah, tapi kalau kita melihat di berbagai macam berita, itu orang pada ngamuk karena katanya ini urusan perut, kita bisa mati. Nah, ya memang membenturkan dua hal ini sulit di masa pandemi. Tetapi yang perlu kita pahami adalah rekan-rekan bahwa ketika kita menahan egois atau menahan hawa nafsu di masa pandemi ini, kita itu berusaha tidak hanya menyelamatkan diri kita, tetapi kita juga sudah berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Ketika kita mengurangi egois kita untuk melakukan mobilitas, ya kan kita jadinya tidak mengurangi penularan. Kalau kita terus mau bermobilitas ya bukan hal yang tidak mungkin kita terpapar dan kita memaparkan juga kepada orang lain. Lalu juga kalau misalkan di dalam kehidupan kita di gereja, kehidupan beriman kita, alasan-alasan yang tadi, yaitu kita selalu mengutamakan pekerjaan dibandingkan pelayanan, karena biasanya kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan kita, nanti kita dapat hukuman dari atasan. Atau misalkan kita lagi asik-asiknya ngerjain tugas bagi yang kuliah ataupun yang masih sekolah, terus ada waktunya ibadah, kita sering bilang, nanti dulu, kita kan yang ngerjain tugas. Nanti tugasnya nggak selesai, nilainya dapat jelek, entah kita nggak naik kelas atau kita nggak dapat melanjutkan di semester selanjutnya. Nah, ini yang perlu kita benar-benar pahami rekan-rekan, bahwa urusan di dalam dunia ini bisa saja kita tunda dan kita lakukan di saat-saat kemudian, dan itu juga tidak berdampak yang sangat-sangat membahayakan bagi kita. Tetapi kalau kita menomorduakan Tuhan, ya efeknya memang tidak terlihat di masa-masa kita hidup sekarang. Tetapi apakah di masa penghakiman nanti kita akan tetap aman-aman saja? Jadi jasmani dan rohani harus seimbang. Malah kalau menurut saya sebenarnya kurang sepemahaman ya dengan jasmani dan rohani harus seimbang. Menurut saya kalau dibagi persen-persen, rohani itu harusnya 51% dan jasmani 49%. Kenapa tidak rohani 80% atau jasmani yang 20%? Karena kalau kita kelebihan rohani pun kan nanti ujung-ujungnya bisa menghasilkan sebuah toksik spiritualitas. Tapi kalau keduanya seimbang atau ya sedikit berlebih tentang rohani itu akan memenuhi segala kebutuhan jasmani kita. Nah, rekan-rekan sekalian, kita juga bisa menahan egois atau menahan hawa nafsu dengan tidak ikut-ikutan sama orang lain.
kemarin ketika persiapan, pengurus Gerakan Pemuda memberitahu kalau sedang hari Jumat kemarin rekan-rekan sedang melakukan tidak bersosmed, tidak membuka sosmed. Menurut saya ini salah satu cara yang baik untuk menahan egois dan hawa nafsu kita. Karena sosmed itu memang saat ini di dalamnya harus kita akui bahwa lebih banyak hal-hal yang negatif atau lebih banyak hal-hal yang memancing kita untuk melakukan tindakan-tindakan negatif. Salah satunya kalau kita orang yang tidak kalau kita orang yang laparan, terus kita ngelihat orang di sosmed bisa beli itu, bisa beli ini, atau bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini, akhirnya kita ikut-ikutan. Atau juga gara-gara sosmed kita jadi bersuara terhadap sesuatu yang tidak penting gitu. Kayak sekarang kan di masa pandemi banyak orang yang menjadi kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan COVID dan mencoba mengajak orang-orang untuk tidak percaya juga dengan COVID. Kalau saya pribadi terserah rekan-rekan mau menganggap pandemi ini, COVID ini ada atau tidak, itu terserah. Karena itu kan hak setiap orang untuk berpendapat. Tetapi yang teman-teman perlu sadari adalah bahwa di luar sana banyak sekali korban-korban yang nyata gitu, korban-korban nyata dari pandemi ini. Dan ketika kita mengatakan bahwa COVID itu tidak ada dan mereka tidak meninggal karena COVID, itu kan sama saja menimbulkan kesakitan hati bagi mereka. Makanya sosmed ini kalau dulu dibilang kita perlu memfilter biar kita bisa dapat manfaatnya, ya sekarang cara memfilternya pun harus benar-benar berhati-hati. Karena menurut saya sudah terlalu banyak hal yang negatif dibanding hal yang positif. Lalu teman-teman, kalau ditanya kita harus meninggalkan duniawi kita harus mencari kerajaan Allah, itu kan tidak mungkin, itu susah. Ya jawabannya ya memang susah. Yang namanya menjadi pengikut Yesus kan tidak ada yang mudah. Yesus dalam memberitakan Injil, dalam memberitakan kebenarannya pun tidak lempeng-lempeng gitu. Dia ditolak, lalu dia dikatakan juga dia sesat, bahkan dia harus disalibkan. Nah, kita pun sebagai pengikutnya memang sudah terlahir atau sudah diciptakan juga seperti itu. Ketika kita mau mencari kerajaan Allah, akan banyak hal yang kita temukan. Karena di samping-samping kita ini banyak sekali kelompok-kelompok yang berusaha menyesatkan atau kelompok-kelompok yang berusaha untuk membuat kita tidak mencari kerajaan Allah lagi. Itu mungkin teman-teman kalau melihat di Matius 13 ayat 44 sampai 46 itu dijelaskan bahwa ada kelompok-kelompok yang berusaha menyesatkan dan kelompok-kelompok ini pun tidak terlihat. Makanya dalam mencari kerajaan Allah ini kita perlu menggunakan keteguhan iman kita dan juga kita terus belajar dan berusaha bagaimana caranya menjadi umat Tuhan yang terus mencari kerajaan Allah. Karena rekan-rekan, hal kerajaan adalah mengikut Yesus, artinya menuruti firman dan kehendaknya sebagai raja. Dengan demikian, dibutuhkan keberanian untuk percaya dan kerelaan menyangkal diri. Keberanian untuk percaya dan kerelaan menyangkal diri. Ya, kita harus benar-benar dari dalam diri kita, dari dalam hati kita untuk benar-benar rela untuk menyangkal diri dan memiliki keberanian. Walaupun nanti itu ketika kita hidup di dunia kita hanya akan mendapatkan kesusahan-kesusahan saja, tetapi hal kerajaan
itu merupakan harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena di kehidupan kita selanjutnya, setelah kita melewati masa penghakiman, kita pun akan mendapatkan bayarannya. Sekali lagi, kalau rasanya sulit, sudah pasti iya. Dalam perumpamaan yang tadi, orang yang pekerjaannya mencari mutiara pun tidak mudah untuk menemukan mutiaranya. Tidak sekali menggali atau hanya 2 kali menggali, mereka langsung menemukannya. Tetapi dibutuhkan kerja keras untuk menemukan mutiara itu. Maka kita pun perlu mencari harta karun, yakni hal kerajaan Allah dengan kerja keras, yaitu dengan keberanian dan kerelaan menyangkal diri. Serta juga usaha yang sangat-sangat ekstra dan juga benar-benar berani untuk mengikuti dan mencari kerajaan Allah. Karena Tuhan akan terus menyertai dan menguatkan kita dalam mencari hal-hal kerajaan Allah, di mana itu merupakan harta yang paling berharga. Tuhan menyertai kita di dalam segala usaha mencari harta yang berharga itu. Amin. Langsung doa syafaat. Nah, Oh iya. Mungkin ada rekan-rekan selain yang ada di doa syafaat ini, ada rekan-rekan yang ingin didoakan? Kalau tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami Sang Maha Pengasih, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami, dari awal hingga sekarang ini ya Tuhan. Ya Tuhan kami juga mengucapkan terima kasih karena Engkau kembali mengajarkan kami tentang kebenaran-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi tetap umat yang setia, untuk mencari kerajaan-Mu dan bukan kerajaan duniawi ya Tuhan. Dan kami juga mengharapkan bahwa dalam usaha, di tengah-tengah usaha kami mencari kerajaan-Mu, biarlah Engkau terus menyertai kami di dalam segala kesusahan maupun di dalam segala rintangan yang ada ya Tuhan. Ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami masa-masa pandemi ya Tuhan, masa-masa krisis. Kami mengharapkan penyertaan dari-Mu Tuhan sehingga kami semua dapat melewati segala masa-masa krisis ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi ini. Berilah penghiburan dan kekuatan kepada mereka Tuhan sehingga mereka terus dapat membantu saudara-saudara kami yang terpapar dengan hati yang senang ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan segala kebijakan-kebijakan yang diputuskan, biarlah keputusan-keputusan yang ditetapkan itu dapat benar-benar membantu negara kami untuk keluar dari masa-masa krisis ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh korban dari pandemi Tuhan, pandemi ini yang mungkin saat ini masih dirawat. Kami berdoa agar Engkau selalu menyertai dan memberikan penghiburan kepada mereka sehingga mereka dapat terus melawan penyakit yang sedang dideritanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya akibat pandemi ini. Biarlah Engkau terus menghibur keluarga-keluarga tersebut sehingga mereka dapat selalu percaya bahwa Engkau akan selalu memberikan pelangi di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa terlebih khusus untuk rekan-rekan gerakan pemuda yang saat ini terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk Saudara Jaka, Saudara Chris Larsen, Saudari Shirley, Saudara Rado dan Lucy Situmorang, Saudara Ari, Saudari Nanda, Saudara Daniel, Saudara Jody, Saudara Timothy, Saudara Ronald Manopo, Saudari Jessica, Saudari Marta Juanita, dan seluruh anggota gerakan pemuda yang saat ini sedang terpapar. Engkau selalu menyertai mereka Tuhan, Engkau menyertai obat-obatan yang dikonsumsi,
dan juga Engkau memberikan kekuatan serta kemampuan bagi mereka sehingga mereka dapat benar-benar terlepas dari virus-virus itu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, terlebih khusus yang kelas 12, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti dan melaksanakan SNPTN, dan juga SBMPTN. Sertailah mereka Tuhan, biarlah Engkau menyertai segala usaha yang sedang diusahakan mereka masing-masing, dan Engkau menyertai mereka di dalam pengerjaan tesnya nanti, sehingga mereka akan mendapatkan hasil tes yang sesuai dengan keinginannya dan sesuai kehendak-Mu saja ya Tuhan. Bila memang hasilnya tidak memuaskan bagi mereka, Engkau terus memberikan penghiburan bagi mereka sehingga mereka dapat menemukan jalan yang lain yang sesuai dengan kehidupannya masing-masing ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan yang pada minggu depan akan melaksanakan ujian akhir sekolah. Kiranya Engkau memberi kemampuan bagi mereka, kiranya juga Engkau memberikan penyertaan bagi mereka di masa belajar mereka dan juga di masa pengerjaan-pengerjaan ujiannya Tuhan, sehingga mereka dapat mengerjakan semua soal-soalnya itu dengan baik dan benar, dan mereka dapat mendapatkan hasil yang maksimal mungkin ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kami mau berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Kami tahu bahwa situasi krisis ini masih bisa mengancam kami kapan saja, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau akan terus menyertai kami di tengah masa-masa krisis ini ya Tuhan. Dan teruslah ajarlah kami dan ingatkan kami agar kami di masa-masa krisis ini dapat terus melakukan prokes dan menahan ego kami sehingga kami tidak menjadi orang yang memaparkan virus kepada orang-orang lain ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing yang mungkin saat ini jauh dari kami ataupun juga bersama-sama dengan kami. Sertalah mereka Tuhan juga di tengah-tengah masa krisis ini, biarlah mereka juga dapat terlepas dari paparan virus-virus COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesiapan ibadah HUT GP yang ke-71 beserta dengan rencana lomba yang akan dilaksanakan. Kiranya apa yang direncanakan oleh pengurus Gerakan Pemuda dapat berjalan walaupun dengan segala keterbatasan, tapi kami mengharapkan bahwa penyertaan-Mu akan membantu para rekan-rekan pengurus untuk menjalankan program-programnya ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bagi ibadah-ibadah GP yang saat ini harus dilakukan dengan segala keterbatasan. Biarlah dengan segala keterbatasan ini Tuhan, kami dapat terus merefleksikan hubungan kami dengan-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan keterbatasan ini tidak membuat kami menjadi malas, tetapi justru membuat kami semakin semangat untuk merefleksikan kehidupan kami bersama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah rangkaian doa kami. Kami alaskan doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman kita memberikan persembahan.
Informasi pengumpulan persembahan. Diharapkan rekan-rekan pemuda yang hadir dalam ibadah online untuk mengumpulkan persembahan dan kotak kesetiaan masing-masing. Bisa ditransfer melalui BCA dengan nomor 60 43 50 9638 atau melalui OVO 39 35 80 87 7844880998 atas nama Karen Gracilia, atau bisa dengan scan barcode pada layar. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Aku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taklukkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa padaku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Dipersilakan Keja. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala ungkapan syukur hanya kami naikkan kepadamu Tuhan, atas kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima hingga saat ini. Kami tahu dan percaya Tuhan bahwa berkat yang kami terima hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Untuk itu Bapa, kami hendak memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan, dan kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat untuk pelayanan-Mu dimanapun persembahan kami diperuntukkan dan digunakan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dipersilakan Kak Erwin. Halo teman-teman, shalom, selamat malam. Shalom. Halo. Ya, teman-teman, kita akan mendengarkan beberapa warta gerakan pemuda. Yang pertama, pastinya kita mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang hari ini dibawakan oleh teman kita, rekan kita dari saudara Ernal Raintung. Terima kasih Ernal untuk pelayanan firman-Nya yang telah disampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati Ernal dan juga keluarga dan juga aktivitas kesehariannya. Terima kasih juga untuk liturgos dari Sista. Terima kasih Sista untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Sista dan juga keluarga. Terima kasih juga untuk doa persembahan Kezia, Tuhan berkati Kezia dan juga keluarga.
juga untuk pemusik, Pahala, terima kasih untuk pelayanannya, terima kasih atas lagu-lagu dan juga musik yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Pahala dan juga keluarga. Juga ucapan terima kasih kepada teman-teman anggota Gerakan Pemuda yang sudah hadir pada ibadah malam hari ini. Teman-teman tetap aktif, tetap ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Gerakan Pemuda, juga untuk ibadah-ibadah Gerakan Pemuda. Terima kasih, ditunggu kehadirannya teman-teman di ibadah-ibadah selanjutnya. Warta yang kedua, kita akan ibadah rutin kembali di bulan Juli, itu di tanggal 31 Juli 2021. Hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021. Jadi dicatat baik-baik teman-teman semuanya. Jangan lupa hadir kembali, ajak juga rekan-rekan teman-teman yang mungkin dekat rumahnya atau memang satu saudara, ya karena memang kita nggak bisa kemana-mana, jadi ya kita lingkungan sekitar kita yang kita ajak. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga teman-teman tetap mengumpulkan persembahan sesuai dengan yang tadi sudah diberikan teknisnya. Jadi kita menggunakan pengumpulan persembahan itu menggunakan transfer melalui Bank BCA dan juga melalui OVO. Karena teman-teman ini persembahan ini gunanya dan juga kotak kesetiaan ya teman-teman ya. Persembahan dan juga kotak kesetiaan gunanya adalah untuk mendukung seluruh kegiatan Gerakan Pemuda di kedepannya. Jadi partisipasi dari rekan-rekan sangat membantu dari kita untuk kita semua. Kemudian yang keempat, teman-teman, kemarin kita sudah mungkin teman-teman tahu kalau 15 Juli kemarin kita merayakan Hari Ulang Tahun Gerakan Pemuda yang ke-71. Namun memang seharusnya seperti biasa mungkin kita ada acara atau ada kegiatan bersama teman-teman dari Sinode, tapi untuk sementara ini mungkin karena situasinya masih pandemi dan juga ada pengetatan yaitu PPKM, makanya mungkin dari Sinode Gerakan Pemuda belum mengadakan acara atau kegiatan. Biasanya memang kalau kondisi normal kita udah ada acara, udah ada jalan-jalan kemana, sibuk kemana. Nah, tapi untuk tahun ini mungkin belum ada teman-teman. Mungkin nanti juga paling kalau ada perayaan paling diadakan antar Mupel Timur, antar Mupel Jakarta Timur. Tapi itu belum tahu kapan. Mungkin nanti info lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh pengurus Gerakan Pemuda. Kemudian mungkin dalam rangka HUT Gerakan Pemuda ke-71 ini, kita akan mengadakan beberapa ibadah dan juga lomba, termasuk ibadah perayaan ya, ibadah perayaan HUT GP ke-71, yaitu kita akan merayakan ibadahnya itu di hari Minggu tanggal 25 Juli. Hari Minggu tanggal 25 Juli itu ibadah kita gabung bersama dengan jemaat-jemaat GPIB Horeb dan juga presbiter dan juga pendeta. Nah, itu memang konsepnya adalah ibadah minggu dan juga mungkin teknisnya masih konsep live streaming ya, teman-teman. Tidak bisa hadir ke dalam gedung gereja ataupun ke gereja. Jadi nanti konsepnya adalah live streaming. Teman-teman diminta untuk tetap ikut serta, ikut menyimak, dan juga mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu tanggal 25 Juli. Itu saja teman-teman. Paling info selanjutnya teman-teman, dalam rangka ibadah tersebut kita akan membuat video ucapan dalam rangka HUT GP ke-71. Nanti mungkin format videonya itu atau pertanyaannya itu nanti kita akan sampaikan di grup WhatsApp ya. Udah kita siapin beberapa pertanyaan,
mungkin ada sekitar 7 atau 8 pertanyaan. Nanti teman-teman bisa membuat videonya lalu menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kita siapkan. Gitu. Untuk lebih lanjut, teman-teman nanti mungkin entah pertanyaannya atau teknis videonya atau teknis pengumpulannya nanti akan diinfokan oleh pengurus di grup WhatsApp. Video ucapan ini rencananya akan ditayangkan pada ibadah hari Minggu tanggal 25 Juli. Jadi mohon teman-teman ikut partisipasi dalam membuat video tersebut. Kemudian yang terakhir, kita juga akan mengadakan beberapa lomba. Lomba ini memang khusus untuk kita semua, internal dari Gerakan Pemuda GPIB Horeb. Ada beberapa lomba yang pastinya berhadiah, yang pastinya seru, pastinya makanya diminta untuk teman-teman nanti pas lomba ini ikut serta. Ya, lomba ini akan dijelaskan oleh teman kita Cia. Silakan Cia, bagaimana untuk perlombaan? Malam guys. Halo. Pak Erwin atau Kak Ayu boleh tolong di-share gak slide-nya? Sebentar ya Kak Cia. Oke. Karen jangan ketawa-tawa ya. Guys, ikutan ya semuanya. Awas kalau nggak ikutan. Live ya? Ya ampun, ngancem di live lagi. Nggak bercanda-bercanda. Oke, jadi saya akan jelasin tentang perlombaan dalam rangka perayaan HUT GP ke-71 tahun yang akan yang sudah akan diselenggarakan oleh GPIB Horeb. Next, yang pertama itu ada lomba karaoke. Jadi bisa sambil dibaca ya teknisnya. Jadi lomba ini terbuka buat seluruh warga Jemaat Horeb dan Jemaat dan Pelhat GPIB Horeb. Jadi nggak ada batas usianya, boleh yang ikut boleh GP, PA, PT, GP, PKB, PKP dan lain-lain, pokoknya semuanya. Dan ini boleh diikuti oleh satu orang. Jadi boleh banget ajak teman, keluarga, pacar, saudara yang sama-sama anggota Jemaat GPIB Horeb. Tapi ingat ya, tetap prokes. Terus nanti instrumennya akan disediakan oleh panitia. Dan instrumennya akan di-share besok ya di grup GP Horeb. Jadi nanti kalau yang mau ngambil bisa dari situ, akan di-share oleh Kepahala. Lalu ada 2 lagu pilihan, jadi nyanyiinnya satu aja. Bisa dipilih dari 2 pilihan lagu tersebut, yaitu KMM 149, yaitu yang berjudul Hidup yang Sedih Jadi Melodi, dan yang kedua KJ 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Tadi udah ada lagunya ya. Jadi nanti pas direkam suaranya itu suara peserta dan juga suara instrumennya terdengar jelas di video. Nah, terserah ini mau diedit-edit kayak gimana, terserah. Pokoknya suara kalian yang ikutan, kita yang ikutan, dan juga video dan suara instrumennya harus kedengeran. Kayak gitu ya, gengs. Oke, next. Nah, nanti lagunya dinyanyikan secara full, sesuai dengan instrumennya, jadi nggak ada yang dipotong-potong, terus videonya bisa diupload ke IGTV, akun Instagram pribadi kalian. Nanti mohon Instagramnya jangan dikunci dulu selama periode waktu perlombaan, karena nggak semuanya di-fallback sama IG GP Horeb. Terus nanti dikasih kayak judulnya adalah lagu yang dipilih dengan hashtag lomba karaoke GP Horeb 2021. Nah, batas waktu videonya bisa diupload kapan? Mulai hari ini kalau pada niat ngerekam, terus bisa terakhir di tanggal 6 Agustus 2021 karena akan diumumkannya di tanggal 7 2021. Nah, pemenangnya adalah satu peserta yang memperoleh likes terbanyak. Jadi silakan kumpulkan likes banyak-banyaknya yang ikutan untuk memberikan dukungan dengan skip.
langsung. Kepala jangan diketawain ya. Oke, next. Yang kedua, nah ini baru Reels. Yang kedua adalah lomba Instagram Reels. Ini tuh Reels itu tuh dia mirip-mirip sama TikTok ya, mungkin yang belum tahu, tapi udah tahu semua kayaknya. Dan konsepnya ini mini vlog A Day With Me. A Day With Me itu kurang lebih adalah kita mendokumentasikan aktivitas kita dalam satu hari. Nah, jadi ya seperti lombanya juga, peserta mendokumentasikan kegiatan dalam satu hari di mana ada unsur peribadahan yang dimuat dalam video. Misalnya boleh juga dokumentasiin pas lagi saat teduh atau renungan, terus ibadah minggu, ibadah GP. Pas banget kan sampai tanggal 6 Agustus kan nanti kita ada ngelewatin satu ibadah GP ya, satu atau dua ya? Satu ya, itu sama ibadah minggu juga kan. Nah, itu bolehlah dikasih sedikit-sedikit cuplikannya kayak gitu. Jadi buat menandakan ada ibadah ibadah adalah salah satu kegiatan kalian dalam satu hari. Terus pesertanya kalau ini khusus untuk GP IB Horeb. Jadi lebih dikit nih saingannya. Terus karyanya boleh berupa video atau stop motion atau foto-foto yang digabungin, terserah. Pokoknya maksimalnya 30 detik sesuai dengan durasi Reels, terus nggak boleh mengandung unsur sara, kekerasan, atau pornografi. Di sini kita bebas berkreasi, boleh tambahin lagu, quotes, teks dalam video, terserah. Boleh banget. Kayak gitu ya, gengs. Terus next. Nanti diupload juga di Instagram pribadi dengan judul Day with, baru isi nama. Contohnya Day with Erwin gitu. Nah, dimohon untuk tidak mengunci juga sama kayak tadi. Dan tag juga akun Instagram GP Horeb dan sertakan hashtag Lomba Reels GP Horeb 2021. Terus batas uploadnya sama kayak tadi, tanggal 6 Agustus. Dan pemenangnya masih sama, satu peserta dengan likes terbanyak. Pengumumannya akan diinfokan tanggal 7 Agustus. Next. Nah, kalau ini akan diadakan pada tanggal 7 Agustus setelah ibadah GP melalui Zoom meeting. Nah, pesertanya ini cuma buat internal kita aja, GP Horeb. Yang mau ikutan bisa banget, tinggal jangan kemana-mana dulu setelah ibadah kita selesai. Lombanya jadi bersifat individual, nggak grup, jadi kita 1 lawan 1 gitu, antara teman-teman kita gitu. Dan di sini akan ada juara 1, 2, dan 3 yang dipilih berdasarkan perolehan skor. Jadi peraturan sama kayak biasa CCM yang kita CCA yang udah kita lakukan sebelumnya adalah banyak-banyakan jawab pertanyaan. Terus next. Yang selanjutnya yang terakhir adalah gartik.io. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, mungkin kalau gartik.io ini adalah games kayak website gitu buat gambar-gambar. Jadi intinya kita akan tebak-tebak gambar kayak gitu. Pesertanya masih GP Horeb. Nanti setelah ibadah hari H, pengurus akan kirim link permainan ke grup GP. Nah, rekan-rekan yang mau ikut bisa banget nih klik, dan joinnya bisa lewat HP atau laptop. Nama pesertanya udah ada di situ. Terus nanti jika memungkinkan, kita bisa bisa main sambil login ke Zoom GP. Jadi bisa sambil ngobrol, ketawa-ketawa bareng ya, gengs. Terus, next. Instruksi permainannya nanti setiap orang akan dapat giliran kesempatan untuk gambar dan menebak. Jadi intinya kita kayak tebak-tebakan gambar yang udah tebak-tebakan gambar berdasarkan clue, dan nanti akan ada juara 1, 2, dan 3 yang akan dipilih berdasarkan skor dalam satu babak permainan. Lalu next. Hadiahnya ada apa aja sih sampai kita nyuruh-nyuruh kalian buat ikut. Hadiahnya seperti yang tertera. Ini bukan apa namanya sih? Pokoknya ini hadiahnya beneran ya, gengs, kayak gini. Ada headphone Sony, ada TWS Baseus, ada jam, ada power bank, dan hadiah lain. Ada juga voucher Netflix, terus voucher Spotify, dan juga apa sih satu lagi, Disney Hotstar. Ini bukan clickbait ya, gengs, ini beneran nih gambarnya kayak gini. Oke, next. Oke, terima kasih yang udah jelasin tentang lombanya. Nanti kalau ada yang mau ditanya lebih jelas lagi, bisa nanya ke saya dan Ronald. Kayak gitu ya. Nanti bisa juga nanya ke grup, ini juga akan di-share ke grup. Kayak gitu. Jangan lupa ikutan ya, gengs. Ajak teman-temannya juga, ajak papa mamanya, saudara-saudaranya buat ikutan lomba. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Cia. Tuh teman-teman, jadi lombanya itu berhadiah. Hadiahnya juga nggak main-main. Hadiahnya menarik dan juga kekinian lah. Pokoknya bermanfaat dan berfungsi untuk teman-teman. Ya, jadi jangan lupa teman-teman ikut serta dalam lomba-lombanya. Nanti juga
info tadi juga akan kita share di grup GP. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Ketawa ya. Oke, silakan Ernal. Ya, rekan-rekan sekalian, dibutuhkan keberanian dan kerelaan untuk menyangkal diri untuk mencari harta yang paling berharga, yaitu kerajaan Allah. Jika teman-teman merasa tidak mampu, tapi ingatlah bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita mencari Allah di dalam kehidupan kita. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan Surya Hidupku. Kaulah ya Tuhan Surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Mu, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku Anak-Mu. Denganmu Tuhan, dosaku penuh. Ya rekan-rekan, arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Oke, terima kasih rekan-rekan yang sudah bisa hadir. Kita foto dulu ya. Selamat malam minggu teman-teman semua. Selamat malam minggu. Selamat malam minggu. Selamat malam minggu. Selamat malam minggu, Malam teman-teman. minggu semuanya. Selamat malam minggu. Kita foto dulu ya. Nyalain kameranya teman-teman. Boleh dinyalakan kameranya. Ari, Jaka, Audrey, Putri, Rizky tuh Iki ya? Kiki ya? Ayo dinyalakan kameranya. Hitungan ya, ketiga ya. Mana sih? Nggak muncul. Bentar. Oke. Yuk, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Teman-teman yang bertugas, kita berdoa dulu ya. Jangan leave dulu. Terima kasih.
Selamat malam minggu. Terima kasih. Minggu. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semuanya. Jangan lupa ikut lomba. Jangan Betul. lupa kita Hadiahnya lupa. menarik tuh. Jangan lupa. Gaby ikut ya, Gap. Ernel. Wah, Iya, Kalce. Kalce. Mana nih Kalce? Oh, itu. Halo, Kak. Kalce ikutan ya, Kalce. Jangan lupa. Ada lomba. Kita mau vokal grup gitu bisa. Oh, bisa. Boleh. Ya, ntar gue jelasin. Boleh. Dadah kakak sehat-sehat ya. Dadah. Sehat-sehat Ada semua. Kak Cia. Kok hilang? Siapa tadi? Kak Cia. Oh, Cia ya. Oh iya. Ya, teman-teman yang bertugas kita berdoa dulu yuk. Sorry ya tadi agak melenceng tadi. Ada yang agak melenceng. Gak apa-apa lah. Kok kecil tadi lah? Jauh ya HP lu ya? Oh, kecil ya? Suara musiknya kecil, Bang? Agak kecil sih. Oh, pakai headset Bang tadi? Nggak pakai headset harusnya ya? Oh, tapi nggak apa-apa sih. Sip, lain kali. Thank you, Bang. Siapa? Itu Iki. Gimana sih ceritanya? Parah banget. Rizky Sektor. Halo Rizky. Rizky ya. Iki. Kurang ajar udah di-remove duluan. Oke, teman-teman semua. Terima kasih untuk pelayanannya pada malam hari ini. Ada yang mau dievaluasi kah? Mantap Bang Ernel. Menikmati tadi firmannya. Ernel, ini banget, kamu udah gergetan banget ngomongnya, banyak banget. Lele. Dan juga ngomong lele, kocak banget. Kenapa? Lele. Oh, tadi itu ada Bang Kris kan? Iya, Bang Kris. Ada. Bang Mario. Bang. Bang Mario tadi. Kok ada suara Bang Kris tadi? Enggak. Ah, masa? Yang gue bilang, oh itu kayaknya suara kakak yang lain ya. Itu gue dengernya Bang Kris itu. Kak Mario itu, Kak. Ya, Kemarin. suaranya mirip banget sih sama Bang Kris. Yang nafas ya, nafas kan Ya, tadi. nafas. Gue kira kalian ketawa karena iya itu Bang Kris. Gara-gara Enggak, lele. karena masih Bang Mario tadi. Oke, teman-teman, kita akan menutup tugas dan pelayanan kita pada malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Silakan Karen untuk mendoakan. Mana yang tugas, Kak? Aku cuma Oh iya, lupa. Aduh. Mohon maaf ya. Oke, kita akan berdoa dipimpin oleh Selin. Silakan Selin. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Selin bukan sih? Terserah, aku mau buka tadi udah. Kalau mau aku lagi juga nggak masalah. Gue nggak ngerti. Santuy. Ya udah. Kita akan berdoa. Yuk, teman-teman, kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami sudah menyelesaikan tugas dan pelayanan kami. Tuhan, terima kasih atas karunia yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan selalu senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami sudah menyelesaikan tugas dan pelayanan kami. Kiranya tugas dan pelayanan kami ini menjadi berkat untuk teman-teman kami di dalam gerakan pemuda. Terima kasih juga untuk pelayan firman, liturgos, pemusik, doa persembahan, dan juga teman-teman yang sudah hadir. Tuhan selalu senantiasa memberkati kami, memberikan kesehatan kami, dan juga perlindungan kepada kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Oke. Selin, Makasih ya, guys. Makasih Bang Ernel. Terima kasih ya teman-teman juga. Selin Salam kaget sehat. ya, sorry Selin. Sehat Bang. Salam buat Bapak sama Lupa kalau Selin tadi doa pembuka. Siap. Kalau Ica gimana Bang? Ica sama Bang Mario gimana kabarnya Bang? Sehat semua. Puji Tuhan. Selin baca dulu. baca apa? Mau Apa tuh? dipesan, belum dipesan itu. Yang mana?